meneruskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku tingkatkan harta manusia seutuhnya. Jadi di 7 kota ini, Kota Nrekang adalah kota yang terpilih, yang beruntung, Pak Kadis dengan Pak Ketua Komisi, bahwa memang kita ingin memajukan literasi di Kota Nrekang, makanya kita khususkan datang ke Kota Nrekang untuk melakukan peningkatan penulisan. Dan untuk warga yang di luar Nrekang, hari ini pun insya Allah bisa mengikuti melalui Zoom online, karena di setiap kota kita siapkan. Tapi jika Bapak Ibu hari ini atau 2 hari ini belum puas, kita akan siapkan lagi online Zoom-nya bersama penulis-penulis yang lainnya. Jadi nantikan saja informasinya melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh para panitia. Perkembangannya terus menerus, dan jangan lupa langsung daftar hari ini melalui link yang akan diinformasikan melalui panitia dan melalui storyal.co. Silakan dibuka di website. Kalau yang punya Android bisa langsung nulis di Android. Yang bawa laptop bisa buka website laptopnya storyal.co, dan yang pakai iPhone juga bisa. Ada aplikasinya. Itu aja dari saya, dan alhamdulillah sebagai informasi bahwa Kota Nrekang adalah kota terbanyak yang dihadiri oleh peserta yang mendaftar 106 orang. Tepuk tangan. Jadi insya Allah kita akan optimalkan semua ilmu yang diberikan kedua pemateri dari Mas Wisnu ataupun dari Bapak Saiful Falah. Silakan diserap, silakan digunakan seoptimal mungkin. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, manfaatkan beliau yang sudah kita undang jauh-jauh dari sini. Begitu aja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Apapun yang kami sediakan di sini, karena kami ingin menyambut Bapak Ibu dengan hangat, karena kami adalah tamu, tapi kami menyambut Bapak Ibu sebagai keluarga kami. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi pembangunan infrastruktur, tetapi perekonomian masyarakat masih begitu-begitu saja, sehingga kita mau melihat di mana letak masalah dan di mana kira-kira apa yang mesti kita lakukan, dan kita mencoba dan kita coba membandingkan dengan negara-negara lain yang maju yang tidak punya sumber daya alam yang melimpah tetapi bisa berkembang. Dan ternyata dari situ semua kita melihat bahwa ternyata SDM lah yang perlu dibangun. Dan pada hari ini saya pikir ini adalah komitmen pemerintah untuk membangun bagaimana Nrekang ini bisa dibangun SDM-nya. Nah, kesempatan saya pikir kepada semua peserta ini, saya kemarin sempat diskusi bahwa seandainya saya diskusi sampai di sana, seandainya kegiatan ini dilibatkan semua desa, minimal 1 per desa untuk jadi peserta. Karena menulis silat ini temanya itu bagus sekali. Tuliskan apa yang Anda pikirkan, artinya ceritakan ceritamu, dan tuliskan apa yang Anda cerita. Menurut saya begini, seandainya semua desa dijadikan peserta minimal 1 utusan per desa, dan kita dorong mereka untuk menceritakan apa yang menjadi potensi di desa masing-masing. Apa yang menjadi potensi di desa masing-masing itu bisa kita ceritakan, dan karena memang kepikir banyak dari segi budaya, dari segi yang lain-lain kita mereka punya potensi, termasuk wisata alam, wisata yang lain-lain itu kita banyak potensi mereka, tapi kita tidak mengekspos keluar. Nah, seandainya itu dicoba digagas, ini masukan saja Pak Kadis ya, ke depan ini perlu dibuat program yang bisa menyentuh ke sana, bagaimana sumber daya alam di potensi-potensi yang ada di desa semua dituangkan dalam bentuk tulisan. Saya pikir itu yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Rektor sudah jauh-jauh ke sini, Pak Mas Wisnu sudah mudah-mudahan bisa jadi saya juga ini mau belajar karena literasi menulis saya masih rendah. Oke, mudah-mudahan bisa jadi peserta juga Pak Kadis sebentar ya. Ini Pak Dokter ini luar biasa nih Pak Kadis, dosen pasca. Pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya iri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pustaka Nasional yang telah memberikan kegiatan ini yang akan membuka
mata para literir di Rekang ini untuk bisa bergabung dan menyumbangkan tulisan-tulisan. Tadi Bapak Komisi 3 Pak Rahmat menyampaikan bahwa untuk ke depan baiknya kita membuat suatu program-program yang menyentuh tentang tulisan khusus untuk kearifan lokal. Mungkin di sinilah tempatnya, kita tidak tunggu tahun depan. Dari 80 sekian peserta yang sudah terregistrasi, saya mohon untuk tulisannya juga bisa mengarah ke kearifan lokal. Kenapa sehingga ada gunung nona? Kenapa ada Latimoni? Kenapa pembapong ini? Mari kita tulis untuk kita lempar ke festival menulis ini sehingga bisa sambil ikut festival kita memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Rekang. Bisa tuh Pak Ai? Tulisan seperti itu bisa. Jadi saya yakin dan percaya di sini semua ada penulis handal. Ya, ada Ibu Arsi dari salah seorang kepala sekolah, tetapi dia juga seorang penulis. Bahkan tulisannya sudah sampai 30 buku kayaknya. Ya. Ada Panai di belakang saya lihat tadi dari Kulimas pun juga seorang penulis. Jadi bukan lagi calon, tetapi sudah penulis dan siap mendaftarkan diri di sini, berarti siap untuk berkarya di tingkat di ajang-ajang lebih tinggi lagi. Dan banyak penulis-penulis lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih telah bergabung di sini. Yang selanjutnya izin Pak Rektor, Pak Erik dan Pak Dewan. Sekarang saya masih dalam status siswa pada PKN, pelatihan kepemimpinan selama 2. Di PKN ini saya angkat satu topik, judul proyek perubahan saya adalah gerakan peningkatan minat baca berbasis Indonesia yang saya singkat dengan Granat 815. Granat 815. Kemarin saya diuji pada rancangan, Prof. Imbar mengatakan, kenapa pakai granat? Saya bilang kalau kita granat itu benda, semua akan terbongkar. Jadi semua potensi-potensi yang ada di mereka, kalau saya granat, semua akan terbuka. Bahwa saya juga mau menulis. Akhirnya hari ini seharusnya saya pakai edikar supaya di foto juga bahwa dia sudah sosialisasi dan didukung oleh perpustakaan negara. Ya, ada 8 program, 815 itu ada 8 program, 1 tujuan dan 5 manfaat. Ya. Salah satu manfaat yang akan saya dapatkan nanti adalah adanya silaturahmi literasi seperti yang kita jalin sekarang ini. Mudah-mudahan ini akan lanjut selama. Yang kedua, ada juga di situ kegiatan tetapi menjurus ke guru satu buku, sehingga SDM-nya karena saya punya pustakawan 15 orang plus 2 pustakawan utama, kendaraannya, motornya, pokoknya kami akan gempur ke salah satu kecamatan untuk membangkitkan minat baca. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya pernah membaca buku Pramudia Ananta. Dia mengatakan kalau ingin mengenal dunia maka membacalah, tapi kalau ingin dikenal dunia maka menulislah. Saya menciplak kata-kata dari Pramudia ini karena betul-betul bagaimana membangkitkan semangat kita untuk menorehkan nama-nama kita di dunia ini, sehingga kita tidak mengenal dunia tapi dikenal dunia. Suatu saat nanti kita akan dikenal bahwa di Kabupaten Rekang ada penulis yang namanya Naim, ada penulis yang namanya Arsi, ada penulis yang namanya Neneng, ada penulis yang namanya Muhyiddin. Semua akan kita kenal bahwa seperti ini. Apalagi kalau sudah masuk di sini, kemarin saya coba-coba buka di Storyal.com, ternyata sudah banyak penulis di dalam. Saya ingin sekali masuk di dalamnya, tapi malu-malu Pak Eri. Jadi saya juga pernah menulis dan sementara menulis karena saya memang senang menulis. Ada buku saya kemarin yang sudah diluncurkan, namanya Menyemai Kebaikan. Itu buku pertama saya. Yang kedua ini saya sementara menggarap lagi Pak Rektor, judulnya Perjalanan Menembus Kabut. Ya, perjalanan menembus kabut ini berkisah seorang penjual jalan kote. Jadi saya dulu penjual jalan kote Pak Rektor. Ada adik saya ini saksi hidupnya. Jadi saya selalu setiap pagi mulai dari kelas 3 SD saya ke sekolah bawa jalan kote. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi,
selamat siang, selamat malam. Ya. Kemudian dari masa ke masa, mungkin dulu saya belajar, sekarang anak saya belajar. Kemungkinan, kayaknya, ketika anak saya punya anak lagi, cucu saya masih belajar bahasa Indonesia. Salah satu puisinya aku karya Hairul Anwar. Luar biasa, abadi selamanya. Mau abadi semuanya? Ya, mau terkenang semuanya? Gimana caranya? Menulislah, ya. Nah ini nulis yuk langsung tuh. Ayo mau nulis? Ya, next dah, lihat dah slide-nya. Nah. Wah, saat menulis selalu ada. Baik, maka dengarkanlah baik-baik. Suatu hari di sekolah SDN 1 Enrekan diadakan acara jalan-jalan ke kebun binatang. Anak SD siap-siap semuanya. Berangkat membawa tas, memakai bedak. Bedak. Oh, nikmat luar biasa. Apalagi melihat pegunungan di sisi sana. Iya, ada gunung Nona. Kira sukunya, suku apa, budayanya seperti apa, bahasanya? Ada 3 suku aja? Enggak ada 3 bahasa aja? Enggak ada yang lainnya lagi? Oke, berarti 3 aja ya. Terakhir tadi tentang apa? Ya, Enrekang ke depan. Ya, masa depan Enrekang. Ini berapa subbab kira-kira? Sebanyaknya. Bicara terkait dengan ide pengembangan Enrekang sebanyaknya. Ya. Nah, kemudian saya serahkan kepada Pak Ketua. Pak Ketua tinggal memilih. Ini Ketua Umum. Nanti ada Ketua Bagian. Ketua bab 1 siapa? Ketua bab 2 siapa? Ketua bab 3 siapa? Ketua bab 4 siapa? Ketua bab 5 siapa? Ketika dipilih 1, 2, 3, 4, 5, nanti tinggal memilih anggotanya. Yang masuk ke bab 1 siapa? Bab 2 siapa? Bab 3 siapa? Bab 4 siapa? Bab 5 siapa? Ya. Oke, silakan. Saya persilahkan kepada Ilham. Bagian depan. Ya. Jadi mungkin di sini batasnya ya. Dari sini. Kemudian bab 2 mungkin sampai batas ini. Jadi ga di sini dan 4 sampai di sini. Siapa? Pilih berdasarkan warna. Warna 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. So, oke. Ternyata masih ada yang kegocek ya. Yang jawab Ikuti warna ya. ikuti 4, 3, 2, 1. Oke. Mayoritas menjawab benar. Saya salah. Oke. 14. Mas ya. Yang jawab 12 salah lindung. Salah. Oke, bisa dihitung ya. Bisa. Kalau salah nih. Ini apaan? True itu benar. False itu salah. Yang biru benar, yang merah salah. Karya visi tidaklah sama dengan Karya fiksi. fiksi tidaklah sama dengan non fiksi. 2. Oke. Kalau kan mau nginep di sini juga. Oh, ada yang minat. Ada yang minat, Tat. Iya. Itu yang nginep. Iya. Oke, mungkin acaranya sampai di sini.